pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai acara pada marilah kita terlebih dahulu. Kalau di BB Mas Heri silakan. Silakan dulu. Siap, Bram. Doa, silakan. Doa, start. Oke. Sebelum kita berdoa, saya ngecek dulu sesuai dengan kelompok saja ya. Mas Abimanyu ada? Alika? Kemudian Mbak Pina ada? Mas Agus? Mas Agus ada? Kemudian Davina ada? Kemudian Aurel ada? Mas Ferry Ar? Febriana ada? Pak Fatin ada? Kemudian Dinda? Kemudian Alvita? Mas Fahrul? Mbak Betty? Kemudian Dika ada? Kemudian Karyan? Kemudian Zaki? Yakin. Kemudian Anindya? Kemudian Alfiano? Berikutnya X, Mbak X ini tidak masuk. Ada keterangannya ya. Kemudian Mbak Sofi ada? Dimas? Kemudian Mbak Anindita? Kemudian Alfia Bagja? Alfianur Wirayuda? Kelompok saja ya. Mas Abimanyu ada? Alika? Kemudian Mbak Pina ada? Mas Agus? Mas Agus ada? Kemudian Davina ada? Kemudian Aurel ada? Mas Ferry Ar? Febriana ada? Pak Fatin ada? Kemudian Dinda? Kemudian Alvita? Mas Fahrul? Mbak Betty? Kemudian Dika ada? Kemudian Karyan? Kemudian Zaki? Yakin. Kemudian Anindya? Kemudian Alfianur?
berikutnya X, X ini tidak masuk. Ada keterangannya ya. Kemudian Mbak Sofi ada? Dimas? Kemudian Mbak Anindita? Kemudian Alfia Bagja? Alfia Nur? Wirayuda? Perhatikan baik-baik. Hari ini kita kemarin kan sudah membuat yang pertama tadi apa? Dena, kemudian Dena apa? Tambah. Kemudian potongan dulu, terus sekarang tambah ya. Tambah, berarti saya akan memberikan apa? Memberikan nanti saya akan materinya dulu sebelum kita mulai. Baiklah, kita akan baca Al-Fatihah bersama-sama untuk hari ini, biar mana yang kita pelajari pada hari ini bisa masuk dan bisa kita amalkan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Gitu ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Perhatikan, saya akan menerangkan beberapa materi dulu. Yang pertama sudah gambar, silakan lihat di layar TV Android. Yang pertama tahap yang pertama yang diperlukan untuk menggambar Dena. Kira-kira yang harus diketahui apa? Harus diketahui apa kira-kira? Untuk menggambar Denanya, gambar tampak itu yang pertama apa yang digambar? Berdasarkan apa? Dena itu berarti Dena, kemudian ada dimensinya kan Dena? Ada panjang, terus kemudian lebar. Berarti berdasarkan Dena tersebut nanti baru kita akan menggambar tapaknya. Tapak berarti ada berapa tapak? Ada 4. Berarti tapak depan, kemudian belakang, terus sampai kanan dan samping kiri. Oke. Kemudian setelah itu saya akan menayangkan video terlebih dahulu ya. Bisa kalian lihat dulu. Nah, ini saya dulu, kemudian ini lihatkan dulu. Saya mengerjakan apa?
kita mulai. Baiklah, kita akan baca kita bersama-sama untuk hari ini, biar mana yang kita pelajari pada hari ini bisa masuk dan bisa kita amalkan sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Begitu ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Perhatikan, saya akan menerangkan beberapa materi dulu. Yang pertama sudah gambar, silakan lihat di layar TV Android. Yang pertama tahap yang pertama yang diperlukan untuk menggambar Dina. Kira-kira yang harus diketahui apa? Harus diketahui apa kira-kira untuk menggambar denanya gambar tampak itu? Yang pertama apa yang digambar? Berdasarkan apa? Dena itu berarti dena, kemudian ada dimensinya kan dena, ada panjang, terus kemudian lebar. Berarti berdasarkan dena tersebut nanti baru kita akan menggambar tapaknya. Tapak berarti ada berapa tapak? Ada 4. Berarti tapak depan, kemudian belakang, terus sampai kanan dan sampai kiri. Oke. Kemudian setelah itu saya akan menayangkan video terlebih dahulu ya. Bisa kalian lihat dulu. Nah ini saya dulu, kemudian ini lihatkan dulu. Saya mengerjakan apa? Ini lihat saja. Tarik ke sini, ke bawah, kemudian
dari garis-garis yang ada di sini dihubungkan ke bawah. Nah, ini sama seperti yang saya yang seperti ini ya. Ini dihubungkan ke bawah. Yang dibuat adalah tablu dari atas tarik ke bawah, kemudian membuat gambar yang nampaknya. Nanti linknya sudah saya kasih di Classroom, nanti biar kalian bisa melihat secara detail. Ini saya stop dulu. Ini ya. Saya stop dulu di sini. Nah, di sini nanti dari gambar yang merah-merah ini nanti itu ditarik garis, kemudian menjadi, nah ini garis yang akan untuk garis pertolongan yang akan untuk membuat tampaknya. Ini ya. Nah ini bawah ini. Coba kalian lihat detailnya sambil melihat ya. Tolong perhatikan ya. Sudah tampak jelas. Sudah tampak. Oke, sebelum melangkah ke prakteknya, akan saya terangkan tujuan pada kompetensi ini, yaitu memahami serta menerapkan menganalisa tentang pengetahuan faktual seperti lingkup kerja, desain pemodelan DPIP secara teknis, kemudian yang KI4 melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang teknis. Kemudian kompetensi dasar adalah menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi, ya, seperti yang tadi yang saya terangkan pada materi tampak. Kemudian 4.13 membuat gambar konstruksi menggunakan perangkat lunak. Dan nanti setelah kegiatan ini, menggambar tampak ini, jadi kalian nanti bisa dari tampak AutoCAD ini, dari program AutoCAD ini bisa ditransfer melalui program SketchUp. Gitu. Kemudian pencapaian indikator, mengelompokkan perintah-perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk menggambarkan konstruksi, menerapkan aplikasi perangkat lunak untuk menggambar konstruksi. Tujuan dari
kegiatan ini adalah peserta didik dapat mengkaitkan aplikasi perangkat lunak dalam hal ini APLPIG sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan langkah-langkah dalam membuat aplikasi perangkat lunak sesuai dengan materi buku yang ada pada peserta. Seperti itu kira-kira. Kita lanjutkan mungkin untuk praktek berikutnya. Silakan dilihat dulu. Sambil nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan. Mungkin mencicil karena pekerjaan yang kemarin sudah selesai, berarti kalian sudah mengerjakan di rumah. Ada yang kalau ada yang bawa mempunyai laptop bisa kalian dikerjakan ya. Nanti saya lihat satu persatu. Kalau yang di sini berarti visinya nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Mungkin sambil bisa membuka divisinya masing-masing, silakan. Dan HP-nya dibuka. Nanti postesnya akan saya kirim lewat HP. Setelah melihat tayangan ini, nanti postes akan saya kirimkan di Google Classroom. Bisa kalian lihat lewat HP kalian masing-masing. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama, menggambar dinding garis batu vertikal tadi yang sudah kalian lihat. Dan nanti setelah gambarnya tampak yang sudah kelihatan, nanti jangan lupa dibuat PDF-nya. Masih ada yang belum bisa membuat PDF? Sudah bisa semua ya? Kalau sudah selesai, coba saya periksa. Saya sudah selesai, boleh kalian praktek sesuai dengan yang saya minta tadi adalah denah pada kelompok masing-masing. Sedangkan ini sudah habis, kemudian masing-masing kelompoknya. Nah, ini proyeknya ya. Nah, ini proyeknya. Saya terangkan dulu di sini. Nanti berdasarkan proyek gambar rencana APL. Jadi yang dapat proyek 1 siapa? Yang dapat proyek 1 angkat tangan. Ya, berarti Mbak Alika, Mbak Vina, sama Mas Sapi. Terus kemudian 11. Proyek 11 siapa? Angkat tangan. Karena Mas Dendi tidak masuk izin, berarti Thomas sama Mbak sendiri ya. Berarti yang di sini kan
Mas Devi sama Mbak misalnya izin. Kemudian kelompok 10. Siapa kelompok 10? Angkat tangan. Kelompok 10. Mbak Iza, kemudian Ananda Okta dan Galih. Coba dibuka mana gambarnya, sekalian dicek, saya cek gambarnya ada yang belum buat. Ya, coba dicek, dibuka dulu namanya Mbak Okta, Ananda Okta. Tambah depannya mana? Ya. Mas Galih, tambah depannya mana? Kemudian kelompok 9. Kelompok 9 itu Mbak Citra. Mbak Citra, kelompok 9, Mbak Citra, kemudian Aulia sama Mbak Biar ya. Persiapkan Mbak, gimana ya Mbak? Mas Agus sama siapa kelompoknya? Mas Agus kelompok 2, project 2 ya. Project 2. Coba dilihat gambarnya, dibuka gambarnya yang tampak saja, tampak depan ya. Dibesarkan coba. Dibesarkan, diberi makan dulu biar besar ya. Oke, berikutnya kelompok berapa? 3. Mana nih? Coba gambarnya dibuka. Nah, itu ini pohonnya dikasih pohon tuh. Ini terbang di rumahnya. Nah, ini ada nih pohonnya. Itu dikasih pohon itu. Nah. Kemudian Mbak 7, project 7. Siapa 7? Oh iya. Yang satu nggak masuk ya? Sakit Pak. Sudah, tengok belum? Oh belum. Nah, ini tengok ya. Mana Mbak Sofi gambarnya? Nah ini loh Mbak. Mas Zaki seperti gambarnya Mbak Sofi ini Mas Zaki. Ada pohonnya, nanti dikasih pohon ya Mbak Sofi ya. Oke, kemudian 8. Kelompok 8 adalah Anindita dan Alfian Nur. Mana Mas? Yang apakah ada Mas? Oh iya, ada ini ya, ada pohonnya ya. Coba lihat pohonnya ini. Ini Pak, gambarnya ada segitiganya itu dipisahkan Mas, biar sampai benar. Enggak, sedikit. Nah, jadi bisa satu Mas. Bisa satu. Pas, oke. Oke. Coba. Dikasih nama ya.
dipotret kemudian kirim ke classroom ya. Pertanyaannya yang pertama, apa? Boleh ditulis. Yang ketiga, apa fungsi atau tujuan utama bangunan? Bangunan berarti ya bangunan rumah ini ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana karakteristik arsitek bangunan rumah tersebut? Saya ulangi, nomor berapa Mbak Rita? Nomor 2. Jangan cepet-cepet ya. Ya. Nomor 2, bagaimana karakteristik arsitek bangunan dalam rumah tersebut? Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi ciri khas dari tampilan luar? Jadi yang tampilan yang luar yang rumah yang kamu kerjakan itu diceritakan ya. Yang keempat, bagaimana akses masuk ke dalam bangunan? Ditulis Mas Ferry, yang bukan Mas Ferry. Saya kasih bukan. Nah, bisa enggak? Oke. Yang kelima, terakhir, apakah terlihat adanya fasilitas tambahan di sekitar bangunan atau rumah itu? Fasilitas tambahan itu maksudnya seperti ini. Jadi rumah yang kalian gambar itu punya fasilitas apa sih? Parkir, kemudian taman itu berarti tamannya bisa 2, bisa salah satu. Kalau 2 itu berarti depan belakang. Kalau 1 berarti ya hanya depan saja, yang belakang full untuk apa? Untuk kamar atau fasilitas yang lain yang belum rumah itu belum ada. Ditulis, terus nanti difoto, terus nanti saya kasihkan link, nanti biar kalian saya periksa. Jadi pekerjaan itu ada di lokasi. Kalau 1 berarti ya hanya depan saja, yang belakang full untuk apa? Untuk kamar atau fasilitas yang lain yang belum rumah itu belum ada. Ditulis, terus nanti difoto, terus nanti saya kasihkan link, nanti biar kalian saya periksa. Jadi pekerjaan itu ada di lokasi.
Terima kasih. Terus bisa dijelaskan sekalian apa hasilnya, hasil dari gambar tadi, gambarnya mana ya? Itu ya, satu ya gambarnya. Ini ya. Tampak apanya sekarang ditarik sama kemarin. Nah, ini tampak depan. Nanti sekalian saya koreksi sekalian sudah beri taman ya. Tamannya ini kan tadi kan kurang kan. Yang kasih satu, ini kan sudah ada kecil ya. Jadi bisa diterangkan itu ketinggiannya berapa? Biaya kalau kita itu dari belasan Ya, ya. kurang lebih 1,7 meter. Terus ada berapa kamar? Juga Ada 4 kecil. Ya. Terus kesulitannya tadi ini ya. Kesulitannya tadi ini. Tebal tipis. Kemudian yang mau bentuknya iya ya. Yang agak depan, apa silakan. Karun. Mas Fahrul. Presentasi. Diklik dulu gambarnya yang mana? Nah, itu ya. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahrul Haji Gustiawan dari Project 4 atau kelompok 4 dan keanggotakan Alvita Zalianti dan Tidak Yukunia. Di sini panjang lahan saya itu 15 meter dan panjang bangunan 11,3 meter. Untuk tingginya 6,3 meter. Oke. Di sini menggunakan atap bangunan Prisma dan ada jendela, lebar jendela itu 700 cm. Nah, ini yang gambar tampak depan. Nah, dengan saya mau. Baik, saya lanjutkan. Untuk tinggi jendela itu tinggi sekali. Serah 1.720 cm dari 1 meter, 1,7 eh? 1,7 Di rumah kecil. Plafonnya berapa? Kesimpulannya ini, jika menggambar apapun dari gambar mulai tampak. Kalau kita tadi gambar mulai dina ya, mulai dari dina, kemudian tampak potongan melingkar dan memanjang, kemudian sekarang tampak depan dari kan. Jadi itu sama. Jadi kalau kita menggambar menggunakan AutoCAD asik itu pasti itu kesalahan pada memindah warna atau layer. Layer itu mesti kadang kalau tidak konsisten akan terlupakan. Kemudian yang kedua itu mengatur. Ya, ini otomatis kalau layernya sudah diatur berarti tebal tipisnya sama ya. Kan aturnya bisa di layer, bisa di dimension ya. Kalau dimension kan tinggal satu kali disetting nanti semua ngikut ya. Kemudian heads ini kadang kalau kita lupa menaruh headsnya itu bisa yang di head sebelahnya, tapi yang berwarna yang sebelahnya ya. Bahkan saya cek tadi sampai depan sudah saya cek sekali lagi
tampak depannya dan tampak belakang. Tampak belakangnya mana Mas? Lihat. Belakangnya dilihat. Buka semua dulu. Tampak belakang dibuka. Coba sini. Tampak belakang. Tampak belakang. Tampak belakangnya mana? Belum Pak, masih pakai. Oh masih. Iya, Jadi tampak depan sudah oke ya? Belum. Tampak umum nih Mas? Ini tampak umum. Oh ini tampak belakang. Nanti dikasih daun berguguran ya, pohon ya. Tapi sudah itu nggak ada pohonnya ya. Kasih loh. Itu sama bukanya pintu, jangan lupa ya, bukanya pintu dikasih. Bukanya pintu arahnya kemana? Itu hatimu. Belakang mana? Oh belakang. Itu di belakang belakang. Belakang nggak ada pohonnya ya. Itu pohonnya kebanyakan itu. Itu baru sih. Mas Heri, mana Mas Heri? Ini. Mati ya Mas Heri. Di sini. Oke ini. Mbak, mana? Tampak belakang. Oke, kalau sudah semua besok kita lanjutkan apa? Setelah tampak apa? Tampak depan dan belakang, terus tampak samping kiri, kemudian tampak apa? Pusen ya. Berikutnya pusen ya. Berarti besok ini. Mbak, mana? Tampak belakang. Oke, kalau sudah semua besok kita lanjutkan apa? Setelah tampak apa? Tampak depan dan belakang, terus tampak samping kiri, kemudian tampak apa? Pusen ya. Berikutnya pusen ya. Berarti besok harus tampak samping kanan, samping kiri, ya. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita tutup materi pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup dengan bisa dipimpin oleh Mas Heri. Nanti pakai yel-yel ya untuknya ya. Gimana yel-yelnya? SMK. Yuk Mas Heri ditutup dulu Mas Heri. Waduh, siap. Baik. Satu, dua, tiga. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Piring? Pasti bisa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.